يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار مولاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت اللهم صل على محمد وآل محمد. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adamallahu ujurana wa ujurakum bimusabil Husain alaihi salam. Dalam sebuah riwayat ketika sahabat beliau telah berguguran, Imam Husain keluar melihat ke kanan dan ke kiri. Beliau tidak lagi menemukan para prajuritnya, para sahabatnya. Kemudian keluarlah Ali ibn al-Husain, Imam Ali Zainal Abidin. Waktu itu beliau dalam keadaan sakit yang tidak mungkin bisa membawa senjata dan pedang. Imam Ali Zainal Abidin keluar, kemudian Ummu Kulsum berteriak, "Ya bunayya irji, wahai anakku, kembalilah." Faqala, kemudian Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Ya ammata, dharini uqatil baina yaday ibni Rasulillah." Wahai bibiku, biarkanlah aku bertempur di hadapan putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Faqala al-Husain alaihi salam, melihat peristiwa itu, kejadian itu, melihat Imam Ali Zainal Abidin keluar ingin bertempur bersama beliau, kemudian beliau berkata, "Ya Umma Kulsum,
khudhihi li'alla tabqa al-ardu khaliyatan min nasli ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wahai Ummu Kulsum, peganglah dia, bawa masuk kembali agar bumi ini tidak menjadi kosong dari garis keturunan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan ketika Al-Husain telah dirundung duka yang amat mendalam atas gugurnya seluruh keluarganya, anak-anaknya, hingga tidak ada lagi yang tersisa di Medan selain beliau sendiri bersama kaum wanita dan anak-anak kecil, beliau pun berseru dengan lantang, hal min dzabin yadhubbu an harami Rasulillah, hal min dzabin yadhubbu an harami Rasulillah. Apakah ada pembela yang sudi membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Hal min muwahhidin yahafullaha fina. Apakah ada orang yang mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah dalam memperlakukan kami? Hal min mughithin yarjullaha fi ighasatina. Apakah ada penolong yang mengharap ridha Allah dengan cara menolong kami? Itulah teriakan Al-Husain. Al-Husain memohon pertolongan. Hal min nasirin yansuruni. Labbaika ya Husain. Untuk menjawab seruan Al-Husain, hal min nasirin yansuruni, tidak bisa begitu saja keluar dari mulut seseorang. Tidak semua bisa menjawab seruan Al-Husain. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin alaihissalam, beliau pernah bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala ittala'a 'alal ardi. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang ke bumi. Fakhtarana, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kami. Wakhtara lana syi'atan yansurunana. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Syiah kami sebagai penolong kami. Jadi yang bisa menjawab seruan Al-Husain adalah manusia pilihan, tidak sembarang orang. Hanya Allah yang memilih siapa yang bisa menolong dan menjawab seruan Al-Husain, hal min nasirin yansuruni. Mereka adalah Syiah Ahlul Bait. Wakhtara lana syi'atan yansuruna. Allah yang memilih pengikut Ahlul Bait yang akan menolong kami. Wa yafrahuna bifarahina. Mereka akan bahagia dengan kebahagiaan kami. Wa yahzanuna lihuznina. Mereka akan sedih dengan kesedihan kami. Ini adalah ciri-ciri orang yang bisa menjawab seruan Al-Husain, hal min nasirin yansuruni. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Jadi ada pertama pengikut Ahlul Bait yang akan menjawab seruan Al-Husain. Yang kedua, tandanya adalah yang berbahagia dengan kebahagiaan Ahlul Bait. Yang ketiga, yang bersedih dengan kesedihan Ahlul Bait. Wa yabdhuluna amwalahum. Yang keempat, akan korbankan hartanya, wa anfusahum, dan jiwanya. Tidak hanya harta tetapi juga jiwa akan dikorbankan. Fina, untuk kami. Ulaika minna wa ilaina. Mereka lah dari kami dan akan kembali kepada kami. Jadi sekali lagi tidak mudah untuk bisa menjawab seruan Al-Husain, hal min nasirin yansuruni, hal min mawisin yugisuni. Orang-orang terpilih yang bisa menjawab itu. Kemudian hadirin sekalian, bagaimana kita menolong Ahlul Bait? Bagaimana caranya? Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau menjelaskan bahwa surga itu ada 3 tingkatannya. Kemudian neraka juga ada 3 tingkatannya. Beliau mengatakan tingkatan surga yang paling tinggi adalah bagi orang yang mencintai kami. Surga yang paling tinggi adalah bagi orang yang mencintai kami dengan hatinya serta
menolong kami dengan lisannya, dengan ilmunya, dan dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan jiwa dan hartanya. Mereka yang mendukung Ahlul Bait, menolong Ahlul Bait dengan hatinya, dengan ilmunya, dengan kekuatannya, dengan jiwanya, dengan hartanya, berada di surga yang paling tinggi. Wa fid darajah as-saniyah, sementara di surga yang nomor 2, man ahabbana biqalbihi, adalah untuk orang yang mencintai kami dengan hatinya, wa nasarana bilisanihi, dan dia membantu kami dengan lisannya, dengan ilmunya, tetapi tidak membantu dengan jiwa dan hartanya. Wa fid darajah as-salisah, tingkat ketiga surga, man ahabbana biqalbihi, adalah untuk orang-orang yang mencintai kami dengan hatinya. Kemudian 3 tingkatan neraka. Wa fi asfalid darki minan nar, tingkat yang paling bawah daripada neraka adalah man abghadana biqalbihi, orang yang membenci kami dengan hatinya. Wa ana alaina bilisanihi wa yadihi, kemudian memusuhi kami dengan lisannya dan kekuatannya, dengan jiwa dan hartanya. Ini berada di neraka yang paling rendah. Kemudian di neraka nomor 2, man abghadana biqalbihi wa ana alaina bilisanihi, orang yang membenci kami dengan hatinya dan menolong kami dengan lisannya. Membenci kami dengan hatinya dan membenci kami dengan lisannya. Kemudian tingkat surga yang berikutnya adalah man abghadana biqalbihi, ada orang yang membenci kami dengan hatinya saja. Inilah akhir daripada orang yang mencintai dan membenci Ahlul Bait di akhirat nanti. Hadirin sekalian, kita pernah membahas bahwa Imam Husain itu terbunuh dan walinya akan menuntut balas atas darah Al-Husain. Kita pernah membahas itu. Allah pernah berfirman, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, jangan sekali-kali kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh illa bilhaq, kecuali dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana, barang siapa yang terbunuh dalam keadaan teraniaya, maka kami berikan hak kepada walinya untuk menuntut balas. Fala yusrif fil qatli, tetapi jangan berlebihan dalam menuntut balas itu. Artinya orang-orang yang tidak terlibat dalam pembunuhan maka tidak boleh dibalaskan dendam kepada orang itu. Kemudian Allah menutup firman-Nya, innahu kana mansura, orang yang terbunuh itu dalam keadaan teraniaya, innahu kana mansuran, orang itu akan ditolong. Dalam riwayat disebutkan bahwa ayat ini turun untuk Imam Husain. Imam Husain terbunuh dalam keadaan teraniaya. Kemudian walinya yaitu Ahlul Bait dan terutama Al-Imamul Mahdi ajalallahu farajahu syarif akan menuntut balas atas darahnya. Kemudian innahu kana mansura, Imam Husain akan ditolong. Dalam sebuah riwayat dari Abu Basir ini adalah sahabatnya Imam Ja'far dan Imam Baqir alaihissalam. Beliau pernah meriwayatkan dari Imam Baqir alaihissalam. Imam Baqir membaca ayat ini, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Ini adalah dalam surat Al-Ghafir ayat 51. Imam Baqir membaca ayat ini, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Jadi Allah berjanji akan menolong rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia.
dan pada hari berdirinya para saksi, yaitu di hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong para rasulnya dan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Kemudian Imam Al-Baqir alaihissalam melanjutkan, Al-Husain ibnu Ali alaihissalam minhum. Husain ibn Ali ada termasuk dari orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat tadi. Kemudian Imam Baqir alaihissalam melanjutkan, walam yunsor ba'du, sampai saat ini belum ditolong. Sampai saat ini belum ditolong. Summa qala, bagaimana mungkin Imam Husain itu kok belum ditolong? Bukankah para pembunuh Al-Husain semuanya sudah dibunuh? Imam Al-Baqir melanjutkan, summa qala, wallahi, demi Allah, laqad kutila qatalatul Husain alaihissalam. Demi Allah, para pembunuh Al-Husain itu sudah dibunuh. Walam yutlab bidamihi ba'du. Percayalah, tuntutan atas darahnya belum terlaksana hingga saat ini. Jadi tidak cukup itu. Oleh karena itu, ketika ayat tadi mengatakan bahwa barang siapa yang terbunuh dalam keadaan teraniaya dan itu turun untuk Al-Husain, kemudian wa innahu kana mansura, bahwa orang yang terbunuh teraniaya itu akan ditolong, artinya Imam Husain akan ditolong, dan sampai saat itu kata Imam Baqir belum ditolong. Janji Allah akan menolong tapi belum ditolong. Kalau begitu kapankah Al-Husain itu akan ditolong? Kapan ayat innahu kana mansuran itu akan terlaksana? Diriwayatkan dari Imam Baqir, beliau menjelaskan tentang ayat ini, wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Imam Baqir menjelaskan kapan Imam Husain itu akan ditolong. Imam Baqir menjelaskan, fa innahu la yadhhabu minad dunya hatta yantasira birajulin min ali Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa dhulma. Imam Baqir menjelaskan bahwa sesungguhnya Imam Husain adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan. Innahu kana mansuran. Maknanya Imam Baqir menjelaskan, sesungguhnya dunia ini tidak akan pernah berakhir, tidak akan kiamat hingga Allah memenangkan agama ini melalui perantara seorang laki-laki dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan keinsafan sebagaimana bumi ini telah dipenuhi oleh tirani dan kezaliman. Imam Baqir ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang akan menolong Al-Husain alaihissalam adalah Al-Imamul Mahdi ajalallahu farajahu syarif di akhir hari nanti, di hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat. Oleh karena itu pernah saya sampaikan juga bahwa ketika Imam Mahdi itu muncul, ya, sesuai dengan riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ketika beliau juga membaca ayat ini, wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli, beliau menafsirkan ayat ini bahwa beliau menafsirkan bahwa itu adalah Al-Qaim, yang akan menuntut balas daripada Al-Husain adalah Al-Qaim, Al-Imamul Mahdi dari keluarga Muhammad. Ia akan bangkit dan menuntut darah Al-Husain. Seandainya ia membunuh seluruh penduduk bumi, ia tidak akan dianggap melampaui batas. Jadi darah Al-Husain akan dipenuhi balasannya oleh Al-Imamul Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Oleh karena itu, innahu kana mansuran, bahwa Imam Husain itu akan ditolong, itu akan terjadi sepenuhnya di masa Al-Imamul Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ya, di saat itu di masanya Imam Baqir beliau mengatakan belum dibantu Imam Husain itu. Walaupun seluruh pembunuhnya itu telah dibunuh. Ya. Darah Al-Husain hanya bisa dibayar nanti menjelang akhir kiamat nanti, dan itu akan dilaksanakan oleh Al-Imamul Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Kemudian juga pernah kita sampaikan
siapa yang akan dibunuh oleh Al-Imamul Mahdi di menjelang hari kiamat nanti. Bukankah para pembunuh Al-Husain itu sudah terbunuh di masa lalu? Ya, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa yang akan dibunuh oleh Al-Imamul Mahdi adalah siapa saja yang rela, setuju, bahagia dengan terbunuhnya Al-Husain. Orang yang rela, setuju, bahagia dengan terbunuhnya Al-Husain, maka dia ikut serta dalam membunuh Al-Husain. Dalam sebuah riwayat, ini menarik, dari Imam Husain alaihissalam, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, mohon maaf, ada sebuah riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Arqat, dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, qala li, Imam Ja'far pernah berkata kepada saya, kata Muhammad bin Arqat, tanzilul Kufah, apakah engkau tinggal di Kufah? Kemudian Muhammad bin Arqat berkata, ya, saya tinggal di Kufah. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq bertanya kepada Muhammad bin Arqat, fatarawna qatalatal Husain baina adhurikum, apakah kalian melihat pembunuh Al-Husain di tengah-tengah kalian? Imam Ja'far, kejadiannya jauh setelah peristiwa Karbala, bertanya kepada Muhammad, kamu tinggal di Kufah? Iya. Apakah kamu melihat para pembunuh Al-Husain di Kufah? Qultu, kemudian Muhammad menjawab, ju'iltu fidak ma ra'aitu minhum ahadan, saya tidak melihat seorang pun pembunuh Al-Husain di Kufah. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, dan ini merupakan kaidah buat kita. Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, faidan, kalau begitu, anta la tara al-qatila illa man qatala. Kalau begitu berarti kamu itu meyakini atau melihat, tidak melihat pembunuh, tidak seseorang itu tidak disebut pembunuh kecuali dia yang melakukan pembunuhan. Ya. Faidan anta la tara al-qatila illa man qatala, berarti kamu ini melihat pembunuh itu berarti adalah orang yang secara langsung melakukan pembunuhan. Au man waliyal qatla, atau pembunuh itu adalah orang yang juga memimpin pembunuhan itu walaupun dia tidak terlibat langsung dalam eksekusi pembunuhan itu, kata Imam. Kemudian Imam menjelaskan bahwa tidak seperti yang kamu pikirkan. Alam tasma, Imam melanjutkan, alam tasma ila qaulillahi, apakah kamu tidak pernah mendengar firman Allah, qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, telah datang kepadamu para rasul sebelum aku, kata Nabi Muhammad, bil bayinat, dengan bukti-bukti yang jelas, wa billadzi qultum, dan dengan apa yang kamu katakan. Ya. Falima qataltumuhum, tapi kenapa kamu membunuh rasul-rasul itu? Ya, ini bukti yang dibawa oleh Al-Imam Baqir alaihissalam yang menjelaskan bahwa definisi pembunuh adalah yang langsung melakukan eksekusi pembunuhan itu keliru. Kenapa? Rasulullah di waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada orang-orang kafir di saat itu, katakanlah telah datang Rasul sebelum aku, ya, falima qataltumuhum. Kemudian Rasulullah diperintah untuk mengatakan falima qataltumuhum, kenapa kamu membunuh para rasul itu, in kuntum shadiqin, kalau kamu adalah orang-orang yang benar. Kemudian Imam Al-Baqir melanjutkan, fa ayyu rasulin qatalal ladzina kana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi baina adhurihim. Pertanyaannya adalah, rasul yang mana yang pernah dibunuh oleh mereka? Bukankah walam yakun bainahu wa baina Isa alaihi wasallam rasulun, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu tidak ada rasul. Rasulullah mengatakan kamu membunuh para rasul. Rasul yang mana yang dibunuh oleh mereka? Innama radu qatla ulaika
fasammu atau fasummu qatilin. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa kamu membunuh para rasul itu, padahal mereka tidak membunuh para rasul itu, karena antara beliau dengan Nabi Isa tidak ada rasul yang dibunuh oleh mereka. Tapi Rasulullah mengatakan falima qataltumuhum, kenapa kamu bunuh mereka? Artinya mereka dianggap sebagai pembunuh. Alasannya kenapa? Karena mereka itu merasa rela, setuju terhadap pembunuhan para rasul terdahulu, maka mereka masuk kategori dari para pembunuh itu. Begitu juga kalau di masa kini ada orang-orang yang merasa rela, merasa bahagia, merasa setuju dengan pembunuhan Al-Husain, maka dia masuk dari orang-orang yang membunuh Al-Husain. Nah, orang-orang semacam inilah nanti yang akan diburu oleh Al-Imamul Mahdi ajalallahu farajahus syarif. Hadirin sekalian, seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa Al-Husain memohon pertolongan. Apakah ada yang bisa membantu beliau? Imam Husain pernah berkirim surat kepada saudaranya Muhammad Al-Hanafiyah. Diriwayatkan dari Zurarah bahwa Imam Husain pernah menulis surat, isinya begini: Bismillahirrahmanirrahim, dari Al-Husain ibn Ali kepada Muhammad ibn Ali, saudaranya Muhammad Al-Hanafiyah, dan orang-orang dari Bani Hashim yang bersamanya. Imam Husain menulis surat untuk Muhammad Al-Hanafiyah dan Bani Hashim. Isi suratnya adalah amma ba'du fa inna man lahiqa bi ustushhida, fa inna man lahiqa bi ustushhida. Siapa saja yang menyusulku, bergabung dengan aku, berjuang di Karbala, maka ia akan mendapatkan kemuliaan syahadah. Jadi Imam Husain sudah bisa memastikan siapa saja yang bergabung dengan beliau di saat itu, maka hasil akhirnya adalah syahadah, mati syahid. Fa inna man lahiqa bi ustushhida, siapa saja yang bergabung dengan saya sudah dipastikan mati syahid. Ya, banyak riwayat yang dari mana Imam Husain tahu bahwa beliau akan gugur. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Husain itu sudah diberitahukan. Salah satu riwayat yang sering kita dengar adalah bagaimana darah di dalam botol itu akan menjadi darah ketika Imam Husain itu terbunuh. Ini merupakan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Imam Husain itu akan terbunuh. Jadi Imam Husain tahu persis bahwa beliau akan terbunuh. Oleh karena itu beliau mengatakan, siapa saja yang akan bergabung dengan saya pasti mati syahid. Waman lam yalhaq, tapi siapa saja yang tidak bergabung dengan saya, waman lam yalhaq bi, siapa saja yang tidak bergabung dengan saya, lam yudrik al-fatha, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Hadirin sekalian, ini adalah surat yang disampaikan oleh Al-Husain untuk Bani Hashim, ya, meminta mereka untuk bergabung. Kalau sekiranya bergabung pasti mati syahid. Tetapi siapa yang tidak bergabung maka tidak akan pernah mendapatkan al-fatah, tidak akan mendapatkan kemenangan. Hadirin sekalian, Rasulullah sudah mengingatkan, ya, kepada kita. Rasulullah telah mengingatkan kepada umat Islam di masa itu. Beliau pernah bersabda, diriwayatkan dari Ash'as bin Utsman, dari ayahnya, dari Anas bin Suhaim. Ini riwayat dari Anas bin Suhaim. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kata Anas bin Suhaim, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Inna ibni hadza yuqtalu bi ardil Iraq." Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya putraku ini akan dibunuh di tanah Irak. Faman adrakahu minkum falyansurhu. Siapa saja yang menjumpai Al-Husain, maka hendaklah ia menolongnya. Ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Al-Husain berteriak memohon pertolongan, maka tolonglah dia. Falyansurhu. Qala, kemudian disebutkan fahadara Anas ma'al Husain Karbala. Kemudian Anas bin
Suhaim akhirnya bergabung dengan Al-Husain dan akhirnya dia gugur di Karbala. Jadi sekali lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mohon maaf Imam Husain mengirimkan surat kepada Muhammad Al-Hanafiyah dan Bani Hashim untuk bergabung berperang melawan Bani Umayyah di Karbala. Tetapi terkait dengan Muhammad Al-Hanafiyah, beliau akhirnya tidak bisa ikut berperang karena kondisinya sedang sakit. Bahkan disebutkan bahwa untuk mengangkat senjata saja beliau tidak bisa, dan Imam Husain memaklumi itu. Bahkan Imam Husain meminta beliau untuk tetap tinggal di Madinah, ya, untuk menjadi matanya beliau untuk melaporkan apa saja yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Imam meminta saudaranya Muhammad Al-Hanafiyah untuk menetap di Madinah. Ala kulli hal, jadi hadirin sekalian, bahwa seperti saya katakan tadi, kalau kita ingin menyahuti, menjawab permohonan tolong dari Al-Husain, itu tidak semudah kita bayangkan, ya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu sulitnya untuk banyak orang menyahuti seruan Al-Husain? Allah pernah mengingatkan umat Islam dalam surat At-Taubah ayat 120. Allah pernah mengingatkan, makana li ahlil Madinah. Allah mengingatkan orang-orang Madinah, karena waktu itu Madinah adalah pusat daripada pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengingatkan orang-orang Madinah, makana li ahlil Madinah wa man haulahum minal a'raf. Ya. Allah mengatakan tidaklah sepatutnya orang-orang Madinah dan orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekeliling Madinah an yatakhallafu an Rasulillah. Tidak sepatutnya mereka itu tidak membantu, tidak menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah mengingatkan, karena urusan berperang ini tidak mudah. Allah harus mengingatkan mereka, jangan sampai kalian warga Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berada di sekeliling Madinah an yatakhallafu an Rasulillah, jangan sampai mundur dari perintahnya Rasulullah, dan jangan sampai mundur dari membantu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menegaskan, wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Kemudian Allah mengatakan jangan sampai mereka itu lebih mencintai diri mereka dibandingkan jiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibandingkan dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih, jangan sampai mereka lebih mencintai diri mereka dibandingkan dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jiwanya Rasulullah harus lebih diutamakan dibandingkan jiwa-jiwanya mereka. Kemudian Allah menjelaskan, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un. Seandainya mereka ikut berperang membela jiwanya Rasulullah, membela Rasulullah, maka setiap kali mereka ditimpa kehausan, setiap kali mereka ditimpa kehausan, wala nasabun, dan kepayahan, wala mahmasatun fi sabilillah, dan kelaparan ketika bertempur di jalan Allah, wala yata'una mautian yagidul kuffar, dan ketika menginjakkan sebuah tempat, di mana ketika dia menginjakkan sebuah tempat itu, orang-orang kafir akan merasa akan marah karena dia menginjakkan kaki di tempat itu. Ya, sederhananya begini, kalau kita saksikan sekarang ini, ya, para pasukannya imam kita, imam syahid kita, dia menginjakkan kakinya di Selat Hormuz, sehingga akhirnya mereka menjadi marah atas itu. Perbuatan itu persis seperti yang digambarkan dalam ayat ini, wala yata'una mautian yagidul kuffar, tidak menginjakkan di sebuah tempat di mana akhirnya orang-orang kafir itu menjadi marah. Wala yanaluna min aduwin naila, dan mereka tidak mendapatkan dari musuh, apakah itu dalam bentuk terbunuhnya dia atau terlukanya dia, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, maka Allah akan mencatat itu semua sebagai amal soleh.
hausnya, laparnya, kemudian lukanya, perjuangan dia di tempat itu, di mana di tempat itu akhirnya musuh-musuh Allah merasa marah, itu dianggap sebagai illa kutiba lahum bihi amalun saleh, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi Allah ingin menegaskan, wahai penduduk Madinah dan orang-orang Badui, jangan mencintai lebih jiwamu dibandingkan jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan memberikan pahala kepada kecintaanmu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu abdun. Rasulullah mengatakan la yu'minu abdun. Orang itu tidak akan mencapai puncak keimanan hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih, sampai jiwaku ini jauh lebih dicintai daripada jiwanya. Wa ahli ahabba ilaihi min ahli, dan keluargaku jauh lebih dicintai daripada keluarganya. Wa itrati ahabba ilaihi min itratihi, itrahku lebih dicintai daripada itrahnya. Wa dzati ahabba ilaihi min dzatihi, kemudian zatku, jiwaku lebih dicintai daripada jiwanya. Rasulullah mengatakan la yu'min, artinya orang tidak akan mencapai puncak keimanan kalau tidak mendahulukan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah menawarkan kepada kita perniagaan, jual beli. Kita punya jiwa, ya. Kita punya jiwa. Jiwa itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah mengatakan an-nabiyyu aula min anfusihim. Allah itu, Rasulullah itu lebih utama dibandingkan jiwa-jiwanya kalian, ya. Tetapi Allah menawarkan perniagaan kepada kita. Allah menawarkan kepada kita, kamu punya jiwa, mau nggak saya beli jiwamu? Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah saya tunjukkan kepadamu ala tijaratin, perniagaan, jual beli, perdagangan, tunjikum min adzabin alim, perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang begitu pedih. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah menawarkan untuk membeli jiwa kita, di mana itu akan menyelamatkan dia dari adab yang begitu pedih. Apa harga yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Kalau Allah membeli kepada kita, ya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, apa tijarah itu? Apa niaga itu yang bisa menyelamatkan kita dari adab yang begitu pedih? Allah melanjutkan, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah ingin beli jiwamu, tapi syaratnya adalah tu'minuna billah. Jadi Allah beli jiwamu. Kalau jiwa itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terserah Allah diapakan jiwa itu. Allah mengatakan syarat yang pertama, kalau jiwamu sudah saya beli, maka hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah tu'minuna billah. Bagaimana caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita beriman kepada Allah caranya adalah dengan berpegang pada kitabullah. Ya, perwakilan Allah di bumi ini adalah kitab Allah, Al-Quran. Itu perwakilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perwujudan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah kitabullah. Kita harus beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada Allah artinya beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi perniagaan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang begitu pedih adalah beriman kepada Allah, kitab Allah. Yang kedua, beriman kepada rasulnya dan ahlul baitnya. Inni tarikun fikumus sakalain, saya tinggalkan dua pusaka, kitab Allah wa itrati. Berarti perniagaan yang bisa menyelamatkan kita adalah dua pusaka itu, Al-Quran dan Al-Itrah. Tu'minuna billah wa rasulihi. Kemudian wa tujahiduna fisabilillah. Ketika kamu sudah berpegang teguh pada kitabullah dan itrah, selanjutnya adalah berjihad di jalan Allah.
Hati-hati. Allah pernah mengingatkan kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutlah jalan yang lurus ini. Kemudian Allah mengingatkan kita, wala tattabi'us subul. Hati-hati, jangan ikut banyak jalan yang berbeda. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kamu akan bercerai-berai dari jalan Allah itu. Allah sudah mengingatkan kita, jangan ikut sembarangan jalan. Wala tattabi'u as-subul. Jadi perniagaan yang akan menguntungkan kita adalah, pertama kita harus beriman kepada Allah, kitabullah, kepada Allah dan kepada Rasul dan itrahnya, kemudian berjihad fi sabilillah wa tujahiduna fi sabilillah, bukan di jalan-jalan yang lain. Jangan sampai kita berjuang di jalan-jalannya syaitan. Hanya fi sabilillah. Allah sudah ingatkan itu. Jangan pernah berjalan atau berjuang di jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subul. Dengan apa kita berjuang? Bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inilah perniagaan yang menguntungkan kita. Kita jual diri kita kepada Allah. Syaratnya adalah kita beriman kepada Allah, kemudian kita beriman kepada Rasulnya, dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih bingung dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, mungkin setiap orang mengklaim dirinya sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang siapa yang dimaksud dengan sabilullah itu. Diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam terkait dengan ayat ini. Beliau mengatakan bahwa saya pernah mendengar Imam Ali berkata begini, qala Amirul Mu'minin alaihissalam, ana at-tijarah al-murbihah al-munjiyah minal adzabil alim. Ayat tadi berbunyi bahwa, wahai orang-orang yang beriman, maukah saya tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Imam Ja'far As-Shadiq meriwayatkan bahwa Imam Ali berkata, ana at-tijarah al-murbihah al-munjiyah minal adzabil alim. Perniagaan yang menguntungkan itu adalah saya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Saya yang maksud dengan tijarah yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang begitu pedih. Oleh karena itu, ketika ayat mengatakan berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, berjihadlah di jalan Allah, maka maksudnya adalah berjihadlah di jalannya Ali bin Abi Thalib. Karena menurut Imam Ali, ana at-tijarah al-murbihah al-munjiyah minal adabil alim allati dallallahu alaiha fi kitabihi, yang ditunjukkan dalam kitab Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Saya adalah tijarah yang dimaksud dalam ayat itu. Kemudian hal ini menjadi selaras dengan apa yang diriwayatkan dari Imam Baqir alaihissalam. Kita sering mendengar ayat yang berbunyi, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Ya, saya tidak meminta upah apapun dari kalian kecuali dengan kecintaan terhadap keluargaku. Ya. Yang kita pahami, kecintaan adalah kita harus membela Ahlul Bait, kita harus mencintai mereka, menghormati mereka, kita mengambil ilmu dari mereka. Riwayat ini menjelaskan secara lebih spesifik apa yang dimaksud dengan al-mawaddah fil qurba. Kecintaan kepada Ahlul Bait itu bentuknya seperti apa? Ini riwayat ini menjelaskan kepada kita. Diriwayatkan dari Imam Baqir alaihissalam, beliau membaca ayat ini, qul as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Yang dimaksud dengan al-qurba yakni fi ahli baitihi, maksudnya adalah ahlul bait. Kemudian Imam Baqir melanjutkan, Imam Baqir bercerita, ja'at al-ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi faqalu
inna qad awayna wa nasarna fakhud ta'ifatan min amwalina fasta'in biha ala ma nabaq. Ini cerita dari Imam Baqir alaihissalam. Suatu saat kaum Ansor ini pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, orang Ansor itu berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya kami telah memberikan tempat bernaung di saat Rasulullah hijrah dengan para sahabatnya, dan kami telah menolongmu. Maka ambillah sebagian dari harta kami ini untuk membantu kamu atas beban urusan yang menimpamu. Jadi orang-orang kaum Ansar ini menawarkan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, qul la as'alukum alaihi ajran. Katakanlah bahwa saya tidak meminta upah, yakni alan nubuwah, maksudnya atas kenabian ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada keluarga, fi ahli baitihi, maksudnya ahlil bait. Jadi ketika Ansar menawarkan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat ini. Kemudian Imam Baqir melanjutkan, ini yang ingin saya sampaikan kepada antum semua. Fansarafu min indihi, kemudian orang-orang Ansar itu berpaling meninggalkan beliau. Ya, setelah mereka menawarkan harta itu kepada Rasulullah, mereka kemudian pergi. Kemudian lalu sebagian dari mereka berbisik-bisik. Ketika keluar mereka berbisik-bisik. Apa yang mereka katakan? Kami telah menawarkan harta-harta kami kepadanya, namun ia menolaknya. Ternyata harta itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak menerima harta yang ditawarkan oleh orang Ansar itu. Namun ia menolaknya seraya berkata, apa yang dikatakan Rasulullah? Tidak, saya tidak menginginkan hartamu. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Mereka mengatakan Rasulullah menolak harta itu, mengatakan tidak. Kemudian yang diminta oleh Rasulullah adalah, melainkan bertempurlah kalian demi membela ahlul baitku setelah kepergianku nanti. Itulah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak meminta harta, Rasulullah meminta bertempurlah dengan ahlul bait setelah aku meninggal nanti. Itulah yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan al-mawaddah fil qurbah. Inilah yang dimaksud dengan puncak daripada kecintaan kepada ahlul bait. Apabila ahlul bait memohon pertolongan dari kita, kita akan menyeru, labbaika ya Husain. Jadi riwayat ini dengan jelas mengatakan bahwa puncak daripada al-mawaddah fil qurba adalah kita bertempur bersama ahlul bait alaihimussalam. Oleh karena itu kita harus menjual jiwa kita. Allah berfirman, fal yuqatil fi sabilillahil ladzina yashruna al-hayatad dunya. Maka berperanglah di jalan Allah siapa atau orang-orang yang menjual jiwanya. Yashrunal hayatad dunya, dia jual kehidupan dunianya. Dengan apa? Dia jual dengan apa? Bil akhirah, dengan akhirat. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang kemudian bertempur di jalan Allah, kemudian dia terbunuh atau dia menang, Allah akan berikan ajran 'azima, pahala yang begitu besar. Allah meminta kepada kita jual jiwa kita. Ya. Mestinya tidak dijual pun kita akan berikan jiwa itu kepada ahlul bait, karena mereka lebih berhak atas jiwa kita dibandingkan jiwa kita. Tapi Allah bilang, okelah, baiklah, jiwa itu adalah milik kamu, jual kepada kami jiwamu. Bagaimana caranya? Bertempur bersama ahlul bait. Jadi ada yang kita jual jiwa itu. Siapa yang beli? Allah Subhanahu wa taala. Apa harga yang akan diberikan? Surga. Kita jual jiwa kita, Allah yang membelinya, harganya adalah surga. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa minan nas, ada juga orang-orang yang man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada juga orang-orang yang menjual jiwanya tidak mengharap surga,
tapi semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatnya lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Allah penyantun kepada hamba-hambanya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini, wa man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, ada orang-orang yang menjual dirinya hanya menginginkan ridha Allah. Ayat ini turun untuk Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak hijrah. Imam Ali menjual jiwanya. Imam Ali menjual jiwanya, seandainya terbunuh dia siap, karena beliau sudah menjual jiwanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika jiwa kita sudah dijual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang harus kita lakukan dengan jiwa kita? Karena sudah bukan milik kita lagi jiwa itu, kita sudah jual jiwa itu kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Imam Hasan Al-Askari menjelaskan kepada kita, barang siapa yang menjual jiwanya, maka yang harus dia lakukan adalah satu, faya'mal bi ta'atillah, maka jiwanya harus digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijual kepada Allah. Ya, kita akan mendapatkan surga sebagai harga daripada jiwa kita. Wa ya'murun nasa biha, dan menyuruh orang-orang untuk melakukan ketaatan. Wa yasbiru ala ma yalhaquhu minal adza fiha. Yang ketiga, bersabar terhadap bahaya gangguan ketika dia melakukan ketaatan itu. Itu yang harus kita lakukan. Fayakunu kaman ba'a nafsahu, kalau dia sudah seperti itu maka dia sudah menjual dirinya dan menyerahkannya untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai ganti dari dirinya. Jadi kita itu diminta Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, menyuruh orang untuk berbuat taat, dan kita bersabar dalam menjalankan ketaatan atas segala gangguan, kita akan dibayar dengan ridhonya dia, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah seperti itu, fala yubali mahalla biha, kalau seperti itu maka dia sudah tidak akan lagi peduli dengan apa yang akan menimpa dia, karena dia sudah jual jiwa itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Al-Husain alaihissalam. Beliau menjual dirinya, menjual jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau hendak pergi ke Mekah dari Madinah, karena sudah diancam oleh Yazid kalau tidak berbaiat maka dia akan dibunuh. Beliau berencana untuk pergi ke Mekah dari Madinah. Sebelum pergi ke Mekah, beliau berkunjung kepada atau berziarah kepada pusara kakeknya. Di sana beliau berkata, wa ana as'aluka ya dzal jalali wal ikram bihaqqil qabri wa man fihi. Aku memohon kepadamu wahai zat yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan, demi hak makam ini dan siapa saja yang ada di dalamnya, illa tartali ma huwa laka ridha, pilihkan kepada saya apa yang menjadi ridhomu, apa yang menjadi ridhomu. Imam Husain sudah menjual jiwanya kepada Allah dan mengharap ridhonya. Wali rasulika ridhan, dan juga kerelaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian akankah Allah membeli jiwa kita? Allah janji dalam surat At-Taubah ayat 11, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Kalau kamu mau menjual jiwa itu, Allah akan beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah akan beli jiwanya orang-orang mukmin itu. Wa amwalahum, hartanya pun akan dibeli. Bi anna lahumul jannah, harganya adalah surga. Oleh karena itu kita jual jiwa kita kepada Allah, kepada ahlul bait. Allah akan berikan surga kepada kita sebagai harganya. Yuqatiluna fi sabilillah, tetapi kemudian dengan jiwa itu harus berjuang di jalan Allah. Fayaktulun wa yuqtalun, mereka membunuh dan terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan, percayalah Allah akan membeli wa'dan alaihi haqqan, sebagai janji yang benar yang pernah disebutkan fit Taurati wal Injili wal Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah, kalau kamu masih ragu dengan janji Allah, apakah ada yang lebih
bisa menepati janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru bi bai'ikum. Maka berbahagialah kalian dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Alladzi ba'yatum bihi, yang telah kamu lakukan. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang luar biasa. Inilah niaga yang paling menguntungkan, dengan kita menjual jiwa kita kepada Allah, kepada ahlul bait. Kemudian Allah membeli jiwa kita, harganya adalah surga. Ada harga yang lebih tinggi dari itu. Harga yang lebih tinggi daripada surga adalah kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau kita berbicara ada niaga yang menguntungkan, apakah ada niaga yang buruk? Niaga yang menguntungkan adalah kita jual jiwa kita kepada Allah, kepada ahlul bait, kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan bahwa ana at-tijarah al-murbihah, saya adalah niaga yang paling menguntungkan. Kalau ada niaga atau menjual jiwa yang menguntungkan, apakah ada menjual jiwa yang merugikan? Ada. Allah berfirman, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Bi'sa mashtaraw bihi anfusuhum. Alangkah buruknya harga mereka yang menjual diri mereka. Buruk. Mereka menjual diri mereka tapi buruk. Menjual dengan apa? Ya, perniagaan yang baik adalah, yang menguntungkan adalah kita menjual jiwa kita kepada Allah, kepada ahlul bait. Karena itu adalah perniagaan yang menguntungkan. Ada orang yang menjual jiwanya juga ada, tapi niaga penjualan itu sangat buruk. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Buruk niaga itu. Kenapa? Mereka jual dengan apa? Mereka jual dengan ini, an yakfuru bima anzalallahu bagian. Mereka menjual dengan mengingkari apa yang telah diturunkan sebagai bentuk kedengkian. Jadi jiwa mereka itu tidak dijual kepada Allah dan ahlul bait. Jiwa mereka dijual dengan kekufuran terhadap apa yang Allah telah turunkan sebagai bentuk kedengkian. Dalam riwayat disebutkan, apa sih yang dimaksud dengan yang Allah turunkan? Maksudnya adalah wilayah Ali bin Abi Thalib. Jadi orang yang rugi adalah orang yang menjual dirinya demi mengejar dunia. Bagaimana menjualnya? Dengan kafir, kufur, mengingkari wilayah Ali bin Abi Thalib. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayunazzala min fadlih ala man yasha'u min ibadihi. Alangkah buruknya orang yang menjual diri mereka. Mereka jual demi membeli apa? Demi mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah karena rasa dengki, yaitu wilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian karena dengki, mengapa ia menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendakinya? Dia dengki kepada orang yang telah diberikan karunia-Nya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bagian ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab. Kemudian orang yang menjual jiwa mereka demi mendapatkan dunia, mereka jual, harga yang didapat adalah dunia, tapi jiwa itu oleh pembelinya diminta untuk mengingkari wilayah Ali bin Abi Thalib. Tadi kita berbicara tentang niaga yang menguntungkan. Saya beli jiwamu, tapi kamu harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang jiwa itu dibeli, tapi setelah saya beli maka jiwa itu harus mengingkari wilayah Ali bin Abi Thalib. Orang yang semacam ini kemudian faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka akan mendapatkan murka di atas murka. Dalam riwayat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mereka yang mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan adalah Bani Umayyah. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adabun muhin. Orang-orang yang mengingkari wilayah Ali bin Abi Thalib itu akan mendapatkan adab yang menghinakan. Yang dimaksud dengan orang kafir yang menolak wilayah Ali bin Abi Thalib adalah Bani Umayyah. Inilah niaga perjualan yang sangat merugikan. Jadi kita ada dua pilihan. Ya, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa kita ada dua pilihan dengan jiwa kita. Bisa kita jual
kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita jual kepada syaitan. Kalau kita jual kepada Allah, kita akan diberikan surga. Kalau kita jual kepada syaitan, kita akan diberikan dunia. Ketika kita menjual jiwa kita kepada syaitan, kita akan mendapatkan dunia. Kalau kita jual kepada Allah, kita akan mendapatkan surga. Tetapi kalau kita sudah dibeli, jiwa kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang harus kita lakukan dengan jiwa kita, yaitu berperang bersama ahlul bait manakala mereka memohon bantuan kepada kita. Itu yang diminta. Kalau kita tidak menjual jiwa kita, maka tidak ada pilihan, berarti kita telah menjual jiwa kita kepada syaitan untuk mendapatkan dunia. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja orang itu tidak menjual barangnya, tapi dalam urusan ini pilihannya hanya dua, jual kepada Allah atau jual kepada syaitan. Tidak ada kemudian kita menahan diri kita untuk tidak dijual kepada siapapun, pilihannya cuma dua, jual kepada Allah atau jual kepada syaitan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, kita jual diri kita kepada ahlul bait ketika mereka memohon bantuan kepada kita, hal min nasirin yansuruni, maka kita jawab labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.